Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, apa kabar? Saya Ilham Dianta kembali menemani Anda pagi hari ini, Sabtu 6 November 2021. Kita masuk di program Digital Business Series bersama dengan Coach Muhammad Idham Ashari ya pagi hari ini. Nah, pagi hari ini istimewa sekali karena yang kita bahas adalah tentang UMKM ya. Rencana bisnis untuk UMKM. Nah, seperti apa nanti kita akan bahas bersama dengan Coach Idham. Dan sahabat, kita tidak terasa sudah masuk di edisi yang ke-132 ya untuk edisi kali ini. Tentunya untuk Anda yang mau memulai bisnis dalam skala kecil, UMKM dulu lah, atau mungkin dulu itu istilahnya home industry gitu ya. Nah, ini bisa Anda simak kurang lebih 1 jam ini, dan mudah-mudahan ini juga akan bermanfaat untuk Anda, sekaligus juga menambah wawasan ya buat kita semuanya. Dan seperti biasanya program ini juga disiarkan secara serentak melalui beberapa LPPL, yaitu RGR Tulung Agung, Ersal Nganjuk, dan Praja Angkasa Trenggalek. Baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Coach Idham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas Ilham. Pagi kembali. Apa kabar pagi hari ini Coach? Baik, seperti ada yang serasi nih. Kenapa? Ada yang serasi. Serasi ya. Pakai kaos lengan panjang ya. Terus lengannya agak ditarik gitu, ditarik dikit 3/4 ya. Cuman warnanya situ lebih gelap ini Coach, hitam ya. Enggak, saya hijau. Oh, hijau tua ya, bener ya, sama nih ya. Masih sama. Iya. Ya, karena pencahayaannya agak gelap kali ini. Oh iya, hijau Persebaya itu kan. Iya, oke. Baik, Coach Idham, pagi hari ini kita berbicara tentang rencana bisnis untuk UMKM. Ya, ini menarik sekali ya, karena tentunya di masa pandemi ini banyak sekali masyarakat yang memutuskan untuk bisnis kecil-kecilan lah gitu ya. Tapi kadang-kadang belum tahu untuk arah ya. Kita didirect kemana, meskipun kecil, tapi tentunya kan kita pinginnya berkembang ya kan. Betul. Nah, kalau pingin berkembang tentunya kan banyak hal yang harus kita ketahui gitu. Nah, ini ada kata rencana. Saya pingin tahu sebenarnya esensi dari membuat atau menyusun rencana bisnis untuk UMKM itu apa sih gitu. Ya, sahabat Mas Ilham, arah tadi kata kuncinya arah. Tadi Mas Ilham udah sebutkannya arah, artinya benar, rencana kan, rencana arah mau kemana, roadmap ya, peta jalan atau tujuannya mau kemana gitu kan. Tujuan biasanya kan UMKM kan hanya produksi daily begitu kan. Iya, betul. Daily. Nah, arahnya mau kemana nggak tahu kan. Kadang-kadang begitu ya. Tapi sekarang udah lumayan sih Mas Ilham, arahnya udah ada karena banyak sekali program-program inkubasi ya. Iya. Sekarang lagi jalanin. Makanya sahabat ini penting banget ya, rencana bisnis. Ya namanya rencana kan pasti persiapan gitu ya. Persiapannya seperti apa. Jadi sahabat, pagi ini judulnya, ini kelanjutan dari 2 minggu kemarin ya, bisnis model. Nah, ini ada kaitannya. Bisnis model itu adalah versi singkat dari rencana bisnis. Pasti Mas Ilham masih ingat ya, versi singkat. Nah, sekarang versi panjang nih, Mas Ilham. Long version ya. Iya, long versionnya, berlembar-lembar ya. Kalau video klip itu kan ada artis yang biasanya rilis lagu itu long trailer version. ya. Oh, trailer ya. Trailer. Ya, sekarang full ya. Full iya bener. Nah, silakanlah sahabat tonton ya full movie ini ya. Walaupun kita nggak mungkin jabarin sampai 4 kali, enggak lah, karena banyak sekali materi di belakang ini ya. Nanti saya berurut ya Mas Ilham. Ada tanda bracket di depannya, Small Business Life, artinya saya potong gitu ya. Yang urutannya itu seharusnya kita masuk di content marketing ya. Terakhir itu Google My Business ya. Dengan usaha lokal itu salah satu dari subtopik dari content marketing. Setelah content marketing nanti ada omni channel, kita maksudnya saya pakai marketing 4A-nya Pak Herman Praja. Nah, kita potong sebentar ya, sahabat ya.
foto karena ada tanda bracket di depan itu, small business. Nah, kita bahas perihal UMKM. Nah, sahabat, minggu kemarin dan 2 minggu lalu sudah kita jelaskan. Jadi setelah ada value propositions, kalau masih ingat ya, customer segments, pasar sasaran customernya itu channels, media atau saluran, customer relationship, hubungan pelanggan, ada minggu kemarin ada key partners, mitra utama, terus ada apa lagi, key activities gitu ya, aktivitas utama, terus ada key resources, sumber daya utama, cost structure ya, struktur biaya, dan yang terakhir revenue streams, aliran pendapatan. Nah, itu tadi kan 9 blok bisnis modal kanvas ya. Kalau udah dipahami ya, kita udah jelaskan ya Mas Ilham ya. Iya. Dan bahkan mundur lagi gitu ya. Silakan recordingnya dilihat, ada 2 channel di Radio Suara Sidoarjo, ada Suara Sidoarjo channel, dan satu lagi LPPL ya Mas Ilham, Radio Suara Sidoarjo. Ada 2 channel tuh, silakan dikulik-kulik lah, silakan di rerun ya. Dan selanjutnya apa? Selanjutnya bisa kita mulai untuk menyusun rencana bisnis atau bisnis plan ya, bahasa Inggrisnya, yang simple dan bermanfaat. Masih ada kata simple nih Mas Ilham, walaupun nanti panjang banget ya. Simple maksudnya perhitungannya nggak terlalu ribet seperti korporasi. Korporasi kan hitungannya kan, nanti ada financial ya, hitungannya ribet. Kita nggak butuh, karena kan UMKM punya bisnis proses yang terlalu besar ya. Betul. Kalau mereka kan warehousing-nya gede gitu ya, produksinya panjang, pastinya simple dong. Baik dari aspek strategis, nah ini penting ya, kata kunci strategis, karena plan ini kan strategis, rencana ke depan, peta jalannya kemana, dan dalam fungsi bisnis maupun kelayakan usahanya. Nah penting nih kelayakan usahanya ya, artinya gimana layaknya usahanya untuk misalnya minjem di bank atau dilirik investor ya. Jadi sahabat, bisnis plan ini tidak ada aturan yang baku ya dalam menyusun rencana bisnis ya, tapi bisa disusun dari keempat poin nih. Berikut ini seperti ada executive summary, ringkasan, di awalnya ada, nanti saya kasih contoh ya sahabat ya, seperti apa. Mungkin minggu depan nanti saya coba hitung-hitungan ya, karena penting ya, financial plan-nya. Terus ada marketing plan, kita ingat aja ada executive summary ya, satu ya, walaupun nanti banyak. Terus ada marketing plan, rencana marketingnya. Terus ada key management bias itu bio ya, artinya siapa aja yang ada di sana ya, struktur organisasi, dan financial plan. Padahal banyak ya, coba saya share di samping, ada seperti ada 10 atau 8 ya. Karena enggak baku ya, Mas Ilham ya. Tergantung skalanya ya. Kalau skalanya kecil, enggak semuanya dipakai begitu. Ada misalnya, coba saya share, nah ini ya. Oke. Mudah-mudahan terlihat. Ya, itu ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ya. Ada 10 elemen kira-kira. Silakan dilihat di YouTube channel, sahabat. Terlihat ya Mas Ilham ya? Terlihat, jadi ini kayak gradasi warna ya? Gitu ya. Dari biru ke hijau, hijau ke orange gitu ya. Ya, jadi sahabat, rencana bisnis layaknya dibentuk dengan konstruktif filosofis ya. Jadi kita membuat teori, konsep, teorinya ada Mas Ilham, dan critical filosofis. Tadi konstruktif, sekarang critical artinya apa? Mempertanyakan jawaban yang ada, yang sebelumnya gitu ya. Mengkritisi konsep yang ada, cara lama juga bisa ya kita kritisi, karena kan sekarang kan zaman digital lah kira-kira gitu ya. Agar supaya asumsi-asumsi dengan pencapaian growth, nah ini kata kunci growth, dapat diterima oleh siapa? Diterima oleh karyawan, diterima oleh investor, tapi kebanyakan ya Mas Ilham ya, untuk UMKM ini untuk mengajukan ke bank ya, layak apa enggak nih gitu ya, atau ajukan ke investor, karena kan mereka perlu financial plan kita seperti apa, rencana marketing seperti apa, dalam versi panjang ya, dibanding yang kemarin kan versi pendek, model rambut gitu ya, sekarang model seluruh tubuh lah kira-kira gitu ya, bukan rambut tok ya. Jadi sahabat, langkah awal untuk membuat bisnis adalah membuat bisnis model. Nah kemarin penting ya, nanti saya recap lagi ya Mas Ilham ya, karena penting ya bisnis model, oretan gitu ya, satu kanvas ya, atau satu mind map gitu, tengahnya ada bullet tips, mind mapnya seperti apa, kaitan seperti apa. Sekarang agak lebih panjang, tentunya bisnis model yang kita buat 2 minggu lalu ya, 2 kali, dan rencana bisnis yang matang pada akhirnya akan membuat bisnis lebih spesifik. Nah ini kata kuncinya, dan tepat sasaran ya, tepat sasaran.
tahapannya diantaranya dengan membangun nilai produk. Oh ya sahabat ya, seharusnya Mas Ilham ya, sebelum bisnis model tuh ada membangun nilai produk. Ini salah satu materi untuk inkubasi ya. Cuman ini kan ya bisa lah sahabat ya. Dengan ini ide aja sih, ada ideation, nanti dituangkan dalam bentuk kanvas. Setelah itu namanya membangun nilai produk ya. Setelah itu masuk ke bisnis model. Setelah bisnis model masuk ke rencana bisnis. Tapi enggak perlu lah nanti kebanyakan gitu ya, pusing sendiri. BMC cukup lah ya, bisnis model kanvas yang minggu kemarin. Ya, Coach Idam, sebenarnya kalau kita bikin plan bisnis atau bisnis plan ini untuk skala UMKM, di mana UMKM ini kan tadi disarankan kalau memang bikin bisnis plan itu yang simpel aja, ya kan? Ya. Karena identik tidak terlalu besar gitu. Hukumnya wajib ya bagi UMKM? Secara tidak sadar mereka punya loh Mas Ilham. Jadi begini, waktu saya coaching di 2 tahun lalu ya, saya mulai coaching 2 tahun lalu, mereka secara nggak sadar nyoret-nyoret. Contohnya apa? Misalnya ide, terus dari pasar teman nggak baku ya bentuknya, mereka coret-coret karena mereka nggak tahu gitu, nggak tahu ada teori dan sebagainya gitu mungkin ya. Iya. Ada tool yang namanya BMC. Ada tool, bukan tool, ada namanya framework, bukan framework ya, ada roadmap atau peta jalan itu namanya rencana bisnis. Mereka menuangkannya bingung kan, mana yang duluan kan, apakah financial duluan ditulis, apakah marketing plan duluan gitu ya, terus organization-nya bagaimana. Mereka secara dasarnya udah ini Mas Ilham, sudah apa misalnya, sudah coret-coretan ya, cuman kadang hilang gitu kan, kadang lupa gitu ya. Tujuannya supaya apa? Supaya kita bisa tracking gitu ya. Kan ada yang bagusnya ya, yang bagusnya seperti yang tampil di YouTube channel Suara Sidoarjo itu ada executive summary, ringkasan gitu ya, ringkasan di awal seperti apa istilahnya, pendahuluan lah ya. Kalau dalam satu proposal gitu ya, ada pendahuluan, terus ada misi gitu ya, mission statement, misinya apa? Pasti misinya misalnya apa? Misalnya mau untuk bangun reseller dalam setahun ke depan. Itu kan peta jalan kan. Terus company background ya, company-nya seperti apa, terus product description, dijelasin produknya seperti apa. Nah ini marketing plan agak panjang ya, rencana marketing. Terus ada competitor analisis kompetitor sepertinya misalnya gini, kopi saya Demang, saingannya siapa aja nih, disebutin dalam tabel Mas Ilham. Ada kopi Tuku, ada kopi Janji Jiwa, apa lagi, Starbucks mungkin saingannya mungkin ya. Jadi seperti tabel gitu, oh mereka itu punya apa, Janji Jiwa punya apa, saya tidak punya apa. Terus ada SWOT analisis dari sisi kekuatan kita apa, kelemahan kita apa gitu ya, operationnya apa, bisnis proses dari pembelian, terus sampai produksi, terus sampai pengemasan, sampai distribusi gitu ya, sampai ke pelanggan. Terus financial planning, nah ini paling penting sahabat ya, harus ada dong hitung-hitungannya gitu kan. Kalau bank mana mau, kalau nggak ada hitungannya, rencana setahun ke depan bagaimana, BEP kapan, terus return on investment-nya kapan gitu ya, dari investasi sekian baliknya kapan, terus penjualan per bulan berapa, terus timeline ya, timeline maksudnya seperti project management project, terus sampai kapan, makanya disebut roadmap kan. Oke, nanti saya ada presentasi yang panjang, saya kasih contoh salah satu business plan dan urutannya seperti apa, itu penting ya Mas Ilham. Nah, jadi ini kan masih apa kita bicarakan tentang cara membuat atau menyusun business plan ini kan. Nah, urutannya seperti apa? Nah, gitu ya. Gimana ini? Ya kalau ngacak kan misalnya gini, rencana marketing dulu, ya salah nanti kan, orang bank lihat atau investor, loh kenapa Anda buat rencana marketing? Mana organisasi, struktur organisasi mana? Nah, urutannya kan mesti ada kan. Iya. Bacanya si investor tuh enak, dan kita baca enak juga. Karyawan kita mungkin juga enak baca, gitu, berurut ya. Sebelum saya tampilkan yang berurut itu ya, Mas Ilham. Jadi tadi ya, tahapannya diantaranya dengan membangun nilai produk ya, seperti yang saya sebutkan. Cuman materi ini nggak saya masukkan karena nanti terlalu banyak ya, bingung. Nanti nanya lagi Mas Idam, membangun nilai produk dan BMC bedanya apa? Nyari sama Mas Ilham, table nyari sama ya. Nanti bingung ya. Nah, maka nanti saya masukkan, udah kita masukkan ya membangun nilai produk di BMC ya. Saya pikir ada sebagian kecil aja. Terus setelah itu membangun kanvas model bisnis minggu kemarin ya. Dan rencana bisnis, itu membangun rencana bisnis, membangun nilai produk adalah menentukan produk yang akan dijual beserta keunggulannya tadi ya, membangun nilai produk. Kemudian masuk ke kanvas model bisnis. Saya urut dulu nih ya.
semuanya akan semakin rinci ya. Selain nilai produk, juga diperlukan tadi rencana segmen pasar, relasi kita siapa, arus pendapatan, terus sumber daya, aktivitas, dan mitra kunci. Kalau ini BMC. Jadi sekali lagi sahabat, saya ulang lagi, BMC merupakan one page document of business plan, versi singkat dari rencana bisnis yang saat ini kita bicarakan, Mas Ilham. Jadi bukan hanya dapat diimplementasikan by startup digital ya, kebanyakan mereka implement ini. Korporasi besar juga ada, bahkan skala Microsoft ya, skala UMKM pun dapat ambil manfaat dari BMC ini sahabat. Jadi definisi rencana bisnis ya, sahabat, adalah suatu dokumen tertulis ya, sama persis dengan BMC, cuman BMC-nya satu halaman, satu kertas, satu lembar HVS, kuarto, coret-coretan aja gitu ya. Kalau rencana bisnis adalah suatu dokumen tertulis yang terdiri dari ide bisnis dasar, idenya ada ya dalam tadi di executive summary, dasar rencana pemasaran, dan semua yang berhubungan dengan pertimbangan dalam mengelola usaha. Jadi cukup lengkap ya sahabat ya. Jadi rencana bisnis seperti yang saya sebut tadi ya, sebagai peta jalan gitu ya, roadmap ya, kan panjang ya Mas Ilham. Peta jalan kan bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun ya, kalau 10 tahun terlalu panjang ya. Terus cetak biru juga, blueprint gitu ya. Blueprint kan untuk bangun pondasi kan, untuk bangun apa ya, bangun suatu bangunan. Mas Ilham pernah lihat nggak arsitektur rumah, mereka punya cetak biru gitu kan? Ini kamarnya, ini apa. Setelah itu mereka tuangkan ke teknik sipil, kan dari arsitektur nih. Teknik sipil dituangkan ke mandor, mandor ke tukang, jadilah suatu rumah. Nah itu kan. Nah kita ini sebagai owner ya, sebagai founder, kita harus tahu cetak birunya seperti apa, blueprintnya gitu ya. Blok diagramnya seperti apa. Terus ketiga yang penting ya, rencana bisnis sebagai peta jalan, roadmap, terus sebagai cetak biru atau blueprint, dan ketiga pola baku template gitu ya. Template yang baku buat kita gitu ya. Seandainya misalnya ya BMC berubah modelnya, mungkin ya sahabat ya, rencana bisnis ini berubah juga atau bertambah gitu ya. Yang tadi ada SWOT analisis, terus ada tool-tool yang lain ya, kalau persaingannya begitu ketat ya. Jadi dengan manfaat membantu pengusaha ya dalam mendapatkan modal ya, dengan membuat rencana bisnis, juga dapat membantu pengusaha UMKM pastinya dalam menentukan apakah suatu usaha layak Mas Ilham, layak untuk mendapatkan pinjaman, layak untuk dilirik oleh investor, layak untuk bekerja sama dengan bisnis partner, layak untuk karyawan juga mungkin. Jadi apakah layak untuk dilanjutkan ataupun dihentikan, bisa begitu Mas Ilham. Ini layak enggak gitu. Mas Ilham buat kopi nih, udah buat hitung-hitungan BMC, terus dituangkan lagi kedua ke rencana bisnis. Tiba-tiba enggak layak, Mas Ilham punya modal misalnya 10 juta gitu ya, modal awal, dan dihitung-hitung ternyata BEP-nya sampai 10 tahun. Ya habis kan waktunya kan. Artinya Mas Ilham enggak layak buat kopi, nah diganti gitu ya. Balik lagi ke BMC, dimundurin ke belakang gitu ya. Dan juga rencana bisnis membantu pengusaha UMKM agar tidak keluar jalur, sahabat. Keep on track gitu ya. Jadi nggak kemana-mana gitu kan. Pastinya waktu saya mentoring 2 tahun lalu itu begitu Mas Ilham. Sering keluar jalur karena nggak ada catatan gitu ya. Ini penting ya. Mereka udah catat nih rencananya mau posting di Facebook misalnya untuk media atau saluran waktu kita bahas BMC. Terus mau posting di mana, tiba-tiba nggak jadi. Akhirnya keluar jalur kan. Akhirnya tracknya nggak pas gitu. Keluar rel lah kira-kira gitu ya. Jadi sahabat, dengan standar format perencanaan bisnis, ada ringkasan eksekutif tadi ya, ada 10 tadi, terus deskripsi usaha kita apa, gitu urutannya, dan perusahaan kita pastinya, pasar dan pemasarannya apa, pasar kita di mana, marketnya, dan cara pemasaran bagaimana, terus proses produksi. Mas Ilham harus jelaskan tuh, proses produksi dari pembelian dari bahan baku kopi, sampai produksi kopi masukin ke saset, gitu ya, terus habis itu organisasi dan manajemen, siapa aja bos, siapa foundernya, siapa yang jadi staffnya, siapa yang jadi supervisor, gitu. Kalau perusahaan agak bisa sedikit, terus keuangan juga, dan terakhir yang penting juga analisis risiko, terutama di COVID-19 pandemic. Tiba-tiba kan terjadi shock kan di bulan Maret 2020. Nah itu kacau balau kan, yang banyaknya dulu offline tiba-tiba harus online dalam tanda kutip ya. Nah itu kita harus analisis risiko nih, mungkin ya sahabat ya. Tahun depan saya nggak tahu, mungkin ada virus yang baru gitu. Bagaimana kalau kita nggak ada persiapan? Repot kan? Makanya kita perlu analisa di dalam cetak biru ini ya, blueprint ini, dalam bentuk rencana bisnis sahabat.
Oke, coba saya ini ya, apa namanya? Nanti saya recap lagi ya, recap untuk BMC karena penting sahabat ya. Rencana bisnis ini begitu panjangnya ya, ada hitung-hitungannya, terus ada apa namanya, bagaimana kita membuat struktur organisasi yang bagus begitu. Nanti saya recap lagi dari BMC, mungkin sahabat hilang arah gitu ya, kok Mas Idam tiba-tiba rencana bisnis gitu ya. Ini bagaimana? Makanya coret-coretan kecilnya ada di BMC sahabat, karena kan cuma sedikit kan. Media saluran apa aja? Facebook, web, selesai kan? Ketika masuk ke rencana bisnis jadi panjang Mas Ilham. Jadi satu halaman misalnya, dua halaman gitu ya. Facebook caranya bagaimana? Organik. Ada juga cara misalnya berbayar, pakai paid ads gitu ya, berbayar. Atau Instagram cara bagaimana? Instagram menghubungi influencer bayar sekian gitu, dihitung dengan jelas bayarnya berapa gitu kan. Kalau di BMC kan enggak gitu kan. Di BMC hanya versi singkat ya, hanya sebaris dua baris ya. Kalau kebanyakan juga pusing gitu ya, sahabat ya. Oke, hitungannya memang panjang sahabat ya. Jadi sahabat mulai dari sekarang ya bisa apa namanya, buat ide-ide ya, dituangkan dulu deh. Coba nanti buat mind map gitu ya. Mind map itu seperti gini. Kita di satu lembar dulu ya, supaya kita tahu mungkin buat berurut ya. Jadi buat satu lembar nanti saya contohin deh ya, pakai Zoom gitu. Tengahnya apa lingkaran, terus dihubungkan di lingkaran yang sebelah kiri, kanan, finance plan itu apa, terus marketing plan-nya apa, terus struktur organisasinya, apalagi ada SWOT analisis siapa aja. Setelah itu baru kita tuangkan dalam dokumen yang nanti akan saya tunjukkan ya, saya kasih contoh suatu bisnis ya, roti kopi kapiten ya. Ini saya ambil dari materi inkubasi yang sedang saya jalankan ya, Mas Ilham ya, saat ini ya. Saya sedang sebagai mentor ya, mentor di mereka itu ada project dari Uni Eropa gitu ya, dan donasi dari sana. Terus ada organisasi di sini begitu. Mereka bentuk trainer-trainer untuk mentrainer di 5 provinsi, Mas Ilham. Saya sendiri Jakarta, terus ada Makassar, ada orangnya juga sih, trainer Makassar, terus ada NTT 3, terus ada Jogja 4 ya, satu lagi Sumatera gitu ya, ada 5 ya. Nah sahabat, nanti saya tunjukkan ya bagaimana, nggak panjang-panjang amat ya, jadi sahabat nggak perlu mikir, Mas Idam, ini kelihatannya saya susah deh buatnya, apakah saya diuntungkan gitu ya, kira-kira gitu ya Mas Ilham ya. Yeah. Mereka kan pikirnya hanya ini ya, untung hari ini, untung minggu ini, untung bulan ini, nggak pernah dong ngitung untung tahun ini. Nah saya jarang dengar tuh Mas Ilham. Keuntungan saya tahun ini apa? Range-nya terlalu panjang. Ya mohon maaf sekali lagi ya, para pelaku UMKM, mereka kan skala mikro, bahkan ultra mikro ya. Super mikro, bahkan ultra ya, saking ultranya mereka tuh nggak ngitung ini, tapi penting ya, bagi misalnya gini, ada gini, di tempat saya ya, ada jual ketopraknya, sebagai contoh ya Mas Ilham, jual ketoprak ya. Ada, saya udah cerita belum ya, penjual ketoprak, ada 2 penjual ketoprak ya, sama-sama ketoprak gitu ya. Saya pikir bahannya sama, yang satu laku banget, satu enggak gitu ya. Yang laku itu apa? Yang laku itu melayani customer dengan baik, pakai baju yang rapi, wangi seperti Mas Islam ya. Ada effort sedikit gitu ya, ngeluarin biaya sedikit ya. Tapi kan hasilnya jadi antriannya ada kan. Ketika ada klien, bukan klien ya, ada yang mau beli ketoprak gitu ya, mereka menyapa. Ada yang nunggu, Pak maaf ya 10 menit lagi selesai ya. Nah kan enak gitu kan. Terus menyapa terus gitu ya, bahkan kerupuknya sering dilebihin gitu ya. Mau kerupuk lagi Pak gitu ya. Dan akhirnya apa? Dan ketika akhirnya berkembang Mas Ilham, punya cabang ya, bayangin. Iya. Dalam waktu kurang setahun loh, cabangnya, bahkan mereka bisa ngontrak ya, dengan ngontrak mahal juga kan di tempat saya kan. Gak murah-murah amat kan, bisa loh ketoprak ngontrak. Iya. Karena tadi dengan kata lain, selain kita memperhatikan mutu atau kualitas ya, kita juga harus perhatikan servisnya gitu kan, pelayanan gitu kan. Saya kagum Mas Ilham nih. Bagus servisnya ya. Servis. Mas Ilham sering ketawa gitu, ceria terus. Kan enak kan. Enggak gitu juga ya. Baju sih. sama pula ya.
hari ini ya. Iya betul. Pertanyaannya begini, ini kan ada 10 poin ya yang harus kita perhatikan dalam business plan yang sudah disebutkan oleh Coach Idam ya. Nah, pertanyaannya bagaimana jika kita sudah menyusun itu semua, ya kan? Tapi dalam prakteknya ini ternyata ada yang berseberangan atau mungkin tidak terrealisasi atau apa begitu. Nah, mungkin kalau misalnya kita sudah tahu hal ini, apakah kita harus merubah atau mengubah business plan itu? Kalau namanya rencana kan otomatis sudah kita lakukan begitu ya. Apakah nanti kan pasti kita harus review ya, analisa dulu atau apa di review lah apakah keputusannya itu nanti akan diubah, ada yang dikurangi atau ada yang ditambah atau bagaimana gitu loh. Kalau misalnya ternyata tidak sesuai dengan rencana pada kenyataannya gitu. Ya, sahabat, jadi pakai konsep PDCA ya. Pasti orang-orang pabrik tahu PDCA itu plan, do, check, action. Muter lagi Mas Ilham, dirubah lagi plannya. Itu saya sering lakukan di pabrik Panasonic ya, tahun 97 sampai 2006, udah lama ya. Jadi plan dulu ya, plan, rencana, do, lakukan gitu ya. Habis do cek lagi dong ya gitu ya. Jangan do terus cek yang dada gitu ya. Saya sering ketemu orang yang lakukan terus ternyata ada kesalahan yang pernah saya utarakan ya, sampai the power of tiny gains. Masih ingat ya Mas Ilham? Tiny gains ya. Perubahan yang 0,1% berpengaruh menjadi mungkin ratusan persen ketika kita membuat perubahan yang baik terus kan. Ketika perubahan jelek terus, walaupun 0,1% kalau dikali setahun berapa? Jadi turun kan. Jadi decline kan. Itu namanya the power of tiny gain. Tiny gain. Tiny itu kecil banget. Kecil berpengaruh ya. Walaupun cuma 1%, bayangin gitu ya. Kita nggak sadar 1% terjadi keburukan setiap hari. Makanya kita perlu cek ya. Jadi plan dulu gitu ya. Dulu lakukan. Habis itu cek juga dong gitu ya. Cek misal tukang ketoprak nih. Ketika sudah pulang ya malam gitu. Mereka ini merenung ya. Mereview artinya kontemplasi malam-malam. Saya tadi ditegur customer. Oh artinya saya perlu perbaikan dong ya. Ditegur customer karena kerupuknya kurang misalnya. Ditegur customer karena tahunya nggak dipanasin gitu ya. Kan biasanya ketoprak tahu panas ya, misalnya kompornya terus kan ya. Yang panasan tahunya doang kan ya, sisanya enggak ya gitu ya. Saya ditegur karena sambal kacangnya, dia minta sambal kacang sedikit, ternyata banyak. Oke, berarti saya harus tambah karyawan dong. Mungkin saya capek gitu ya, akhirnya saya nguleknya itu kacangnya sedikit, sementara pelanggan minta kacang yang banyak. Berarti saya rekrut karyawan, berarti dirubah dong Mas Ilham, dirubah. Rencana bisnis kan ada organisasi itu, tambah karyawan 1 ya. Rencana berubah pasti ya. Asumsi dari rencana financial berubah dong gitu ya. Untuk gaji karyawan masuk kan, karena ya pasti nambah gitu ya. Dengan harapan supaya bisnisnya semakin moncer lah kira-kira ketika ditambah karyawan. Karena setelah mereka refleksi kan, kontemplasi apa kekurangan. Kalau bisa sahabat ya, setiap hari kita harus kontemplasi deh. Setelah kita berdagang sampai malam, terus sebelum tidur malam, kita nge-review, kontemplasi, bermuhasabah gitu ya. Kita lihat, oh kira-kira kesalahan saya tadi apa, dan kita bisa rubah. Dan mungkin ya, sahabat bisa merubah BMC juga ya, bisnis model kanvas ya. Artinya model dirubah. Modalnya apa? Dari sisi, saluran atau customer relationship ya, hubungan pelanggan gitu ya. Tadinya hubungan pelanggan cuma menyapa gitu ya. Sekarang tambah lagi menyapa dan dikasih bonus kerupuk 1 bungkus. Nah, itu kan berubah kan, nambah lah gitu ya. Versionnya bertambah dong, tadinya version 1.0 karena perubahannya hanya minor ya, nggak major ya. Cuma hanya dalam 1 blok. Jadi version 1.1. Nggak masalah sahabat, catat aja ya dalam 1 kertas, ya nggak perlu bagus-bagus amat, ya gambarnya bagus, terus ada keren, nggak perlu ya, coret-coretan 1 lembar aja, dibuat kotak-kotak itu ditulis, ya. Kalau punya laptop, kalau punya HP juga bisa langsung ditulis, jadi kelihatan ya kita bisa, tadi kan business plan ini ya, kalau kita dari BMC business plan, ini kan sebagai roadmap ya, rencana ke depan, sebagai apa lagi, sebagai timeline kita gitu ya, seperti Mas Ilham bilang tadi kan, timeline misalnya adalah punya rencana, ternyata nggak sudah rencana kan, timeline-nya berubah dong ya. Misalnya gini, Mas Ilham punya rencana tahun depan untuk misalnya untuk berkembang menjadi franchise ya atau reseller, ternyata nggak jadi misalnya kan, karena permasalahan biaya mungkin atau permasalahan segmen pasarnya kacau balau misalnya.
orang reseller nggak ada yang mau ya, nggak tepat, opting momen nggak tepat, artinya Mas Ilham perlu merubah dong ya, merubah dari sisi customer relationship, dari media channels-nya, dari customer segment-nya juga mungkin dirubah. Nah, plan-nya berarti nggak sesuai rencana, artinya Mas Ilham udah melakukan cek gitu ya, cek PDCA, plan, do, check, action, putar lagi sahabat, plan lagi, replan gitu ya, plan ulang, do lagi, redo lagi, recheck lagi, check and recheck gitu ya. Bukan hanya program TV aja ya, kita punya bisnis juga harus recheck ya, check and recheck. Baik. Dan action lagi, diputar lagi, seterusnya gitu, continue ya. Jadi solusinya ini memang kita harus kembali memperhatikan apa yang sudah kita lakukan ya, tahap-tahapnya. Kalau misalnya pada step do, kalau misalnya itu yang perlu kita ulang ya kita ulang lagi. Kalau ada di step check, kita harus recheck lagi gitu ya. Betul. Dan tidak menutup kemungkinan coach nanti mungkin kalau memang ada yang harus diubah ya. Why not gitu ya? Harus diubah gitu. Baik. Plan ya. Coach Idam, nanti kita lanjutkan kembali ya. Kita bergabung dulu dengan 4 spot iklan berikut ini. Saya minta waktunya 5 menit ya untuk istirahat. Tetap bersama kami. Opo iki kok putihan? Ya rokok empok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1500 225 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya iku. Momong dorong budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gawekno.
Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor sesuai keputusan Gubernur Jatim tahun 2021 nomor 188/151 KPTS sekian tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jatim, yaitu diberlakukan pemutihan bebas denda PKB dan BBNKB serta bebas BBN kedua dan lain-lain. Selain itu juga insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3 serta 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Selain itu juga, sahabat, Anda bisa manfaatkan dan menangkan hadiahnya senilai 30 juta rupiah berupa tabungan umroh tahap kedua untuk 15 pemenang mulai tanggal 9 September sampai 9 Desember 2021. Sahabat, pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jatim ini bisa dibayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar, BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat, kita kembali bersama dengan Coach Idam pagi hari ini dalam Digital Business Series tentang rencana bisnis untuk UMKM. Baik, Coach Idam, ya. Sebelum kita sebutkan beberapa pertanyaan yang sudah masuk, mungkin ada beberapa hal lain yang ingin disampaikan, silakan. Ya, saya masuk ke akun lain ya, coba ya, sambil Mas Ilham siapin pertanyaannya. Pastinya banyak pertanyaan nih ya. Ada mungkin ini 4-5 lah. Oke, coba saya tampilkan dulu ya, sahabat ya. Sebentar aja, biar sahabat ada gambaran ya. Kan tadi saya ngomong aja nih dalam bentuk bulat-bulat tadi gitu ya. Tidak jelas nggak, Mas Ilham? Iya, iya kelihatan. Coba saya lihat, sebentar ini di slide. Oke, coba saya share PowerPoint ya, sahabat ya, PowerPoint. Oke, mudah-mudahan sebelum saya menjawab pertanyaan, seperti banyak sekali pertanyaan, coba mungkin bisa berlanjut minggu depan ya Mas Ilham. Bisa, boleh. Karena penting sekali sahabat ya, penting banget gimana? Karena untuk kita majukan ke bank, apakah kita bankable ya? Bankable bukan maksudnya kita layak atau tidak, feasible atau tidak gitu ya, rencana kita ya. Terus apalagi investor ya. Saya dapat istilah baru nih, bankable ya. Iya, bankable. Kalau bankable ada lagi yang lebih keren ya, feasible plan. Feasible nggak gitu, rencana kita punya rencana-rencana. Kalau nggak feasible, orang males kan. Kita punya BEP ternyata nggak tercapai di tahun kedua, atau kita punya ROI yang nggak tercapai karena terlalu boros di depan, karena keuangannya tidak terpisah antara pribadi dan korporasi ya. Sudah terlihat ya, Oke, ini mungkin saya skip aja nih ya. Tadi sudah saya jelaskan. Saya mau kasih contoh ya sebelum kita jawab pertanyaan Mas Ilham ya. Nah, contoh begini sahabat. Tadi ya 10 elemen ya. Ada executive summary ya. Terus misinya apa, background-nya apa, sampai ke timeline. Maka tadi Mas Ilham bicara bagaimana Mas Idam ketika di tengah jalan bermasalah. Nah, karena timeline-nya bisa kita rubah dong ya.
timelinenya. Artinya kita bisa geser lagi rencananya dari setahun menjadi 1,5 tahun misalnya, enggak apa-apa gitu ya. Nah ini contoh ya, oke. Sejarah contoh rencana bisnis. Bisa berbeda-beda sahabat ya, karena ini nggak ada aturan baku, karena ada bisa tambahan tool A, tool B, tool C ketika sahabat dari ultra ke mikro, lari ke mikro, lari ke kecil, insya Allah sampai ke menengah gitu ya, atau mungkin sampai ke enterprise, korporasi besar ya, amin ya. Nah ini sahabat ya, ini bentuk ya, jadi dokumen begitu mungkin 10 halaman, 20 halaman, 30 halaman ya. Jadi ada judul proposal ya, ini contoh dari Roti Kopi Kapiten ya, ini dari dokumen saya sebagai tenor ya, saya kasih capture, enggak salah ya. Masih baru nih tahun 2021, Roti Kapiten ya. Rencana bisnis dari Roti Kopi Kapiten gitu ya, sahabat ya. Jual donat, ada kopi juga. Nah, kelihatan masih ringkasan eksekutif. Jadi siapa kalau ini nggak kelihatan. Oh gitu ya. Mungkin di YouTube channel kelihatan ya. Iya. Di YouTube channel kelihatan ya. Ringkasan eksekutif, siapa Anda, produk yang Anda bisniskan itu apa aja sasaran yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapainya dalam bentuk ringkasan, sahabat ya. Cukup beberapa paragraf gitu ya dengan kata-kata. Nah di sebelah kanan ya contohnya, ringkasan eksekutif. Perusahaan Roti Kapiten adalah usaha yang berdiri sejak 2020 di mana produk unggulan adalah roti dan kopi bla 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 gitu ya. Dan terakhir ada tulisan mengenai proyeksi keuangan usaha ini membutuhkan, bayangin berarti minta duit dong ya. Membutuhkan modal investasi awal termasuk 2 bulan modal kerja sebesar 54 juta sekian. Nah itu ya. Jadi penjabaran jelas. Nah dijelaskan di halaman 2, nah baru deskripsi usaha kita apa ya, bisa sahabat lihat nanti bisa di-rerun ya. Terus ada sejarah singkatnya, visi, misi, tujuannya apa, sasarannya, nilai organisasi. Ini profil ya, profil gitu ya. Betul. Terus kita punya SWOT analisis, strength-nya, weakness-nya, ada opportunity, ada threat ya. Terus programnya apa, terus saya cepat aja pasar dan pemasaran kita apa ya, kita punya pasar di mana. Kita pakai STP, segmenting, targeting, positioning, makanya BMC itu perlu ya sahabat ya. Karena udah kita jabarkan di BMC, kita tuangkan lagi dalam rencana bisnis dalam bentuk yang mungkin 2 kalimat, 1 paragraf, agak panjang dikit dibanding BMC. Nah ini pasarnya siapa, misalnya pria muda umur 15-30, terus kompetitor siapa, taktik pemasarannya apa, dengan harga produk sekian, harga sekian, apakah promosinya seperti apa, dan tempat saluran distribusi apa. Terus proses produksi ya. Nah ini dari produksi masuk ke kedai, lari ke konsumen, nah bagaimana gitu ya, lokasi di mana, rencana pengembangan bagaimana, terus siapa organisasi dan manajemen, isi siapa aja, ada direktur, ada manajer produksi, ada manajer keuangan, terus kualifikasi mereka apa, pengalaman berapa tahun gitu ya, jumlah karyawan kita berapa, strategi kita apa gitu ya, seperti ada gaji UMR, ada bonus juga, ada pelatihan berkala, penting sahabat ya, jadi dijabarkan banget nih sahabat. Nah keuangan, nah ini bagian paling yang menarik nih Mas Ilham, nanti saya jabarkan ya. Ada komponen biaya, ada analisa keuangan, ada proyeksi keuangan ya, BEP dan ROI tadi, dan kebutuhan pembiayaan. Nah itu kan seperti ini. Terus analisa risiko ya, risikonya apa, tingkat kemungkinannya, kerugiannya apa, seperti ada COVID-19 mungkin ya, bulan tahun depan ada apa lagi, saya nggak tahu, antisipasi bagaimana gitu. Ketika terjadi insiden ya, terjadi disaster yang lebih besar lagi, penutup dan tanggal ya. Untuk mengetahui kita menganalisa risiko ini, apakah memang kita caranya bagaimana ya? Apakah kita harus mengikuti apa yang sebagai pegangan gitu? Karena kalau misalnya kita melihat apakah ada kalau sekarang ada COVID-19 nih misalnya pandemi ya kan, setahun lagi ada apa? Nah ini kan kita nggak tahu ini coach. Nah untuk mencari tahu meskipun ini hanya perkiraan gitu, apa yang harus kita butuhkan? Secara kasarnya begini ya Mas Ilham sahabat. Secara kasarnya begini, kita harus siapin uang, istilahnya uang jaga-jaga selama 2 tahun ke depan. Pertama dari sisi financial. Kedua, kita harus siapin media sosial atau media digital yang kira-kira terjadi pembatasan atau terjadi disaster, mohon maaf ya. Terjadi misalnya ada banjir di lokasi tertentu, orang kan nggak bisa akses ke tempat kita kan, makanya media sosial itu harus kita rencanakan dari sekarang ya. Untuk tahun ini, tahun kedua, tahun ketiga, saya begitu Mas Ilham, saya punya rencana tahun ke depan saya mau ngapain nih untuk di media digital. Saya lebih cenderung ke media digital ya, karena lebih mudah, saya cukup di meja, biaya murah dibanding saya harus rencana di tahun kedua saya harus punya ruko di
kota A, punya ruko di kota. Dengan saya buat virtual ruko gitu, dibanding saya sewa ruko di Aceh, dengan saya virtual ruko di Aceh, virtual ruko di mana? Di Sidoarjo, virtual orang ketik kata-kata apa, misalnya yang pernah saya utarakan ya, misalnya jasa MC Sidoarjo, itu kan saya yang buat kan. Ternyata orang Sidoarjo yang nelfon saya gitu. Nah itu salah satu virtual ya. Itu kita dari sisi penghematan ada, terus dari sisi effortnya lebih rendah gitu ya. Pastinya ada ilmunya dong, makanya sahabat dengerin terus nih Radio Suara Sidoarjo gitu ya, dari awal ya. Nah ini terakhir ya, sebelum saya jawab pertanyaan. Jadi cara membaca begini sahabat, logika membaca perencanaan bisnis ini begini. Jadi ada investor atau pihak bank atau rekan bisnis yang membaca ringkasan eksekutif. Apakah menarik? Enggak, buang langsung ya. Langsung kita ditendang. Kalau menarik, beralih mereka membaca bagian keuangan. Makanya sahabat, keuangan penting. Mereka langsung lihat nih, Mas Ilham, lihat. Loh, kamu punya rencana, punya modal sekian, 10 juta. Rencana tahun ke depan bagaimana? Saya kalau ngasih 1 miliar ke Anda, kapan kira-kira Anda untung gitu ya? Lain dengan startup ya. Startup itu ada istilah bakar duit, mereka nggak peduli karena orang kaya banget. Mereka nyuntik dana 1 triliun, bodo amat uangnya, bakar. Makanya istilah bakar duit kan. Beda dengan bisnis UMKM, mereka harus lihat dong, kira-kira kopi ini tahun ke depan bagaimana gitu. Walaupun udah strict banget ya, ditagih dong. Kok Anda nggak untung sih? Nggak gitu-gitu amat sih ya investor ya. Itu investor yang kelas teri mungkin ya. Kalau kelas kakak mungkin nggak nanya sampai segitu ya. Terus membaca bagian keuangan, apakah masuk akal gitu ya? Apakah Mas Ilham buat kopi ini, kata Mas Ilham misalnya gini, Pak, saya punya kopi, untung loh bulan depan. Saya bilang dalam hati saya sebagai investor, nggak mungkin dah bulan depan untung saya pikir. Ya ada waktu dong, 6 bulan lah minimal ya, 6 bulan sampai 1 tahun ya, sepakat ya Mas Ilham ya. Nah kalau masuk akal, balik ke bawah, membaca bagian pasar. Pasarnya kemana nih? Apakah hanya milenial, apakah hanya Gen Z atau campuran ya, atau umurnya berapa gitu. Nah setelah masuk akal, baru mereka baca bagian produk nih. Produknya apa sih? Oh ternyata punya varian A, B, C, D, E gitu ya. Nah terakhir baru membaca bagian tim manajemen, siapa presidirnya, siapa mungkin direktur lah, jangan presidir ya. Siapa supervisor, manager, siapa staffnya, ada berapa. Nah keputusan kalau oke, kalau no ya dibuang gitu ya. Kalau oke ya kita dapat dana dari bank, kita dapat suntikan dana dari investor, kita ada rekan bisnis yang bisa biayai bisnis kita gitu sahabat. Ya. Oke, tadi ada pertanyaan bagaimana atau ini, mau sekarang? Sekarang waktunya kurang 6 menit, jadi nanti dijawab singkat-singkat aja ya Coach Idam ya. Melalui Twitter @rania_yahya. Pak, kalau bisnis plan yang tidak berisiko itu apakah perlu diawali dengan modal yang besar? Kalau kita bikin bisnis plan yang tidak terlalu berisiko, apakah perlu diawali dengan modal yang besar? Kemudian yang kedua, kalau kita mendirikan UMKM agar kita tidak ada kompetitor, apakah harus pakai teknis metode yang bagaimana ketika kita menyusun bisnis plan itu? Oke. Ini menghindari persaingan ya, kompetisi. Apakah memang kita bisa menghindari kompetisi sih sebenarnya, kompetitor begitu ya? Kalau misalnya bisa, nah mungkin dari bisnis plan-nya itu seperti apa gitu. Tapi kalau memangnya ini kita nggak bisa menghindari kompetitor, nah berarti ya memang kita meskipun bikin bisnis plan ya memang ya harus kita hadapi kompetitornya kan gitu, Coach ya. Coba dua dulu silakan. Oh, 2 ya. Pertama, apakah tadi kalau tidak berisiko perlu modal besar? Justru berisiko ya, perlu modal besar ya. Ini kayaknya sepertinya terbalik nih. Tidak berisiko ya modal kecil dong ya. Kalau nggak berisiko modal kecil. Kalau berisiko pasti modal besar. Misalnya gini, berisiko maksudnya misalnya tokonya ada di atas di pinggir bukit ya, berisiko dong gitu ya. Kira-kira gitu ya gambaran besar ya. Karena longsor bangun lagi warungnya, kira-kira gitu ya. Itu dari sisi fisik gitu ya. Ini kayak terbalik nih ya. Kalau berisiko modal gede, kalau nggak berisiko mungkin kecil. Seperti tadi ya saya ucapkan ya Mas Ilham. Karena di media digital itu risikonya rendah bahkan 0 ya. Berarti saya modal kecil dong, benar ya? Ini pertanyaannya gini, Coach.
kalau kita membuat bisnis plan yang tidak terlalu beresiko, gitu kan? Tidak terlalu beresiko. Mungkin kita kan sudah memprediksi ya, kira-kira bisnis kita ini beresiko besar atau enggak. Nah, apakah itu perlu nggak kita itu mempunyai modal yang besar gitu loh? Oh, nggak perlu ya? Nggak perlu kan? Nggak perlu. Jadi gini sahabat, mindset untuk jadi gini ya, saya juga gitu ya sahabat. Jadi mindsetnya modal berapa sih? Nggak perlu. Jadi begini, ada namanya ilmu the power of sinergitas, the power of silaturahim. Kita bangun network. Saya beberapa kali ya Mas Ilham ya, punya bisnis tuh nggak ngeluarin duit gitu ya, karena saya punya network gitu ya. Jadi nggak perlu pikirin mungkin sahabat bisa bangun network yang bagus gitu ya. Tentunya kita punya skill gitu ya, dan kita juga silaturahmi kita bagus. Saya pikir tanpa modal pun bisa jalan ya. Dan itu nggak beresiko kan, kita ngeluarin duit ya. Dan kedua, agar tidak ada kompetitor pakai apa ya? Nggak bisa, pasti ada kompetitor ya. Saya mau tanya Mas Ilham, ada nggak bisnis yang nggak ada kompetitor? Nggak ada. Nggak ada, iya kan, pasti ada kompetitor. Coba jualan bakwan depan rumah. Siapa kompetitor? Ada banyak gitu ya. Kompetitor apa? Bukan kompetitor ya, mungkin dari pasar gitu ya. Pasar juga kompetitor dong. Pasar yang tidak ada kompetitor gitu ya. Bermasalah, itu threat kita kan, ancaman kita gitu ya. Ancaman itu kompetitor. Jadi kita terancam nggak laku gitu ya. Terancam yang nggak laku tadi ya. Nggak laku jual bakwan, nggak laku ya akhirnya busuk atau nggak enak kan, akhirnya dibuang, kita rugi ya. Kompetitor itu pasti ada, pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Oke. Mindset kita perlu ditanam ya, pasti ada kompetitor. Pasti ada ya, dan kita harus bisa menghadapinya. Siap ya. Oke. Tapi dalam menyusun bisnis plan, apakah kompetitor ini harus kita ketahui secara detail gitu? Apakah cukup hanya itu sama penjual bakso, tapi apakah kita juga harus tahu itu ternyata untungnya sekian, kemudian modalnya sekian, apa harus sejauh itu? Kalau untuk rencana bisnis saya pikir detail. Contoh begini. Harus detail ya, Coach ya. Tadi yang 10 tadi ada kompetitor analisis kan ya. Nah, misalnya bakso A, bakso B, bakso C, kita sebagai bakso X gitu ya. Bakso A, baksonya pelayanan bagus. Wah, berarti kita harus tingkatin dong. Bakso B murah gitu ya. Bakso C punya Shopee Pay, bayangin kita nggak punya, kita pakai uang cash, mereka ada Shopee Pay, bisa bayar gitu kan, bisa di scan gitu misalnya, atau dipesan melalui drivernya, bisa punya GoPay. Nah kita harus punya ini dong, ternyata pakai Shopee Pay lebih rame, pesanan lebih banyak. Nah makanya itu kita analisa kan, namanya competitor analysis. Nah kita bisa daftar juga di Shopee Food ya, kita bisa daftar juga di GoBiz yang di Gojek ya, atau bisa daftar juga di Grab Merchant kalau saya namanya ya, supaya mereka memudahkan untuk pembayaran menggunakan QRIS ya, QRIS gitu ya, di scan gitu kan. QRIS itu bisa misalnya Mas Ilham punya Grab, OVO, Dana, yang lain punya apa, dengan satu barcoding gitu ya, tinggal di scan aja namanya QRIS, masuklah ke aplikasi, kita punya GoBiz, itu kan lebih mudah, gratis pula kan. Nah itu salah satu kompetitor analisis, kita menganalisa ternyata pakai itu yang dipunyai oleh kompetitor lebih baik ya. Jadi penting sahabat ya. Kalau bisa sebanyak mungkin ya Mas Ilham sahabat ya. Ya yang di lingkungan kita ya, jangan jauh-jauh. Artinya bakso sana seperti tadi ketoprak kan, kita analisa tuh, ternyata ketoprak itu laku, kenapa sih? Bisa kita intip tuh, kita intip ya, kita ngintip dari balik di balik apalah gitu ya, di balik tembok gitu ya. Ternyata pelayanannya sekian, negurnya ramah, bajunya rapi, pakai topi. Ya wes, depan kita gitu, pakai topi rapi. Kalau perlu kita jadi pembeli di sana sambil itu jadi detektif ya. Nggak masalah. Soalnya saya pernah jadi detektif ya. Sahabat ya. Coach, satu lagi, ini harus saya sampaikan ya dari Suraya Amanah. Misalnya ketika kita sedang mengikuti pelatihan dan di coaching, ternyata pada saat kita mengikuti coaching itu ada perbedaan pandangan ya antara yang coachnya sama yang pesertanya. Jadi pesertanya ini menilai bahwa ada faktor membangun nilai produk yang ia rasa ini kurang pas. Nah, apakah ini kita putuskan untuk mengikuti saja
statement yang disampaikan coachnya itu, atau begini ada perbedaan pandangan, kan berdebat mungkin ya nanti ya. Apakah bagaimana gitu? Gini ya sahabat ya, saya pikir nggak perlu berdebat ya, nggak wise juga kan. Network kita rusak gitu kan. Siapa tahu coach kita punya network yang bagus, gara-gara kita berdebat, kita mungkin dicuekin loh gara-gara itu ya. Jadi gini sahabat, refer aja ke dokumen yang dibagikan oleh lembaga itu. Mungkin coach itu bicaranya punya storytelling ya, nggak dimengerti oleh pesertanya, jadi sedikit menyimpang gitu ya. Tapi coba deh sahabat lihat dokumennya, terus sandingkan dengan apa yang dibicarakan coach. Oh ternyata ada yang kurang sedikit, baru bicarakan, coach mohon maaf nih dokumennya begini gitu ya. Kenapa coach bicara gini? Jadi hati-hati, jangan langsung berdebat gitu, face to face, gawat nanti urusannya. Kita refer dulu ke dokumennya, kira-kira tadi dibicarain apa. Oh coach ini mohon maaf ini kok di dokumen A coach bicara B. Nah nanti mungkin beliau bercerita, oh begini saya punya cerita, ya artinya nggak salah dong, ya kan ya, nggak salah ya. Kalau saya pikir perbedaan pandangan terlalu drastis, enggak ya, nggak mungkin lah, seorang coach itu berpengalaman kan. Saya pikir udah baca dokumen yang dikasih oleh organisasi itu, dan mungkin bercerita ya, karena ceritanya agak beda pandangan, beda prinsip, mungkin ya sedikit berdebat ya Mas Ilham ya. Mungkin begitu ya. Oke, baik. Iya, baik, terima kasih. Ya. Oke, Coach. Nanti kita akan lanjutkan kembali, insya Allah Sabtu depan ya. Masih panjang ya. Iya, betul. Terima kasih, Coach Idam. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.